Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Awaludin. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-12 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. Randy Aridayandi SMH. Pertemuan ke-13 ini membahas tentang kealpaan atau kulpa. Kealpaan atau kulpa merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati-hati, yang terdiri dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan yaitu ada dua. Yang pertama, pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduga tetapi pelaku kurang hati-hati. Yang kedua yaitu pelaku kurang hati-hati. Kemampuan bertanggung jawab, keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. Yang pertama, sistem deskriptif menyatakan. Yang kedua, sistem normatif menilai. Yang ketiga, sistem deskriptif normatif, gabungan dari 1 dan 2. Kita Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif dengan alasan deskriptif keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater. Langsung kalau normatif, hakimah yang menilai dan hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut mampu tidak mampu yang disadarkan pada hasil pemeriksaan di pengadilan. Lanjut, tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. Yang pertama, kleptomani, penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang atau melanggar hukum. Yang kedua yaitu piromani, penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. Yang ketiga adalah klaustrofobi, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di ruang yang sempit. Yang terakhir adalah nymphomani, penyakit jiwa pada seorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat tidak senonoh. Orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa seperti tersebut dianggap tidak mampu bertanggung jawab sebagian, yaitu ketika dibuktikan bahwa berbuat tindak pidana yang dilakukannya ada hubungan dengan penyakitnya, tetapi untuk perbuatan lainnya jiwanya normal, sehingga untuk pembuatan tindak pidana di luar penyakitnya dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam keadaan mabok ini di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal ini, pelaku melakukan mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan tindak pidana adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi dan akibat dari perbuatannya. Jadi bukan alasan pemaaf atau penghapus pidana. Atas dasar itu harus dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Yang kedua, pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah inobio floreo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang penting menguntungkan bagi terdakwa.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.